Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'risun. Surah Al-A'raf ayat 137. Allah berfirman, kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apapun yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang telah mereka bangun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat teriring salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya di balik itu kita pun harus bersyukur bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini memberikan banyak keberkahan. Dan selalulah kita berharap kepada Allah sebagaimana ayat ini meminta keberkahan. Jadi inti tausiah kita, walaupun ceritanya tentang Palestina, sebenarnya lah isinya tentang kata barokna, keberkahan. Kenapa demikian? Kalau kita renungkan, kalau Allah sudah memberikan suatu keberkahan, maka itu luar biasa. Kenapa di bumi Palestina terlahir dan dimakamkan para nabi dan rasul, mulai dari Ibrahim sampai nabi-nabi yang lain kecuali Muhammad? Karena beda keberkahannya. Maka Allah tunjukkan umat-umat terdahulu dengan keberkahan tanahnya, sama dengan Masjidil Haram di Mekah, Madinah juga Masjid Nabawi, tapi beda keberkahannya. Rasulullah Nabi terakhir dan kita umatnya. Apa keberkahan terbesar yang Allah berikan kepada kita? Maka di surat Al-Isra ayat 1 sama Allah gerakan, tapi diawali dengan kata yang hebat, subhanallazi asra bi'abdihi. Itu bedanya. Umat yang lain tidak. Maka bumi Palestina ini dapat keberkahan barokah. Nanya apa Allah? Kalau Allah yang memberi keberkahan, maka banyak. Tapi Allah sudah memberikan level, sebagaimana yang ditanya Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa karena bergerak kalam Allah, beliau tanya kepada Allah, wahai Allah,
siapakah hambamu yang mulia? Apakah aku? Apa kata Allah? Maaf wahai Musa, bukan engkau. Jadi siapa ya Rasul? Ya Allah, yang aku muliakan adalah umat Muhammad. Dari mana umat Muhammad diberikan keberkahan yang berbeda? Pertama, sejak zaman azali, ketika Jibril diciptakan setelah Nur Muhammad, maka Jibril itu tanya, wahai Allah, adakah makhluk yang lebih indah, lebih gemerlapan daripada aku? Gak ada, kata Allah. Karena itu Jibril sholat 2 rakaat. Yang 1 rakaat itu panjangnya 10.000 tahun. 2 rakaat 20.000 tahun. Tapi ketika ditanya Jibril, wahai Allah, senangkah engkau dengan sholatku? Iya. Tapi ya Jibril, sholatmu tidak sebanding dengan sholat umat kekasihku, umat Muhammad. Kenapa ya Allah? Karena mereka aku perintahkan untuk sholat. Dan sholat itu dijemput oleh Rasulullah langsung kehadiran Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu menghadap Allah, Jibril tidak mampu. Itulah hebatnya umat Muhammad. Yang kedua, keberkahan yang tidak ada lagi dibandingkan dengan apapun adalah Allah menurunkan Ramadan. Jadi subhanallah Bapak Ibu saudaraku semua, jangan sia-siakan Ramadan ini. Inilah bulan yang menghapus debu-debu dosa kita 11 bulan. Kalau Profesor Abdul Somad yang alumni Al-Azhar, dia berkata begini dalam ceramahnya, Ramadan itu berasal dari kata ramdo, bahasa Arab. Ramdo itu artinya pembersih. Jadi dia pengalaman di Mesir, kalau musim salju, gedung-gedung tinggi itu warnanya nggak ada, kecuali warna putih, berdebu. Nanti di akhir musim salju turunlah hujan pembersihnya. Hujan pembersihnya itulah Ramadan. Jadi sama dengan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu belajar dari Palestina, mari kita lihat kenapa Palestina seperti itu. Walaupun sekarang banyak pertumpahan darah, tapi kita tidak usah khawatir, karena Palestina itu akan makmur. Sekarang dia seperti itu. Sebenarnya ini yang ditanyakan UAS kepada gurunya, Syekh Abu Jibril. Wahai guruku, kenapa Palestina itu begitu? Ini adalah peluang umat Islam untuk menolong saudaranya berjihad, baik dengan hartanya, jiwanya, doanya. Itu kita berikan untuk Palestina karena kita bersaudara. Dan itu adalah salah satu keberkahan dari Allah. Jadi kalau Allah berkata dalam Al-Quran Barokna, maka itu sangat luas artinya. Tetapi memang dibandingkan dengan kita beda lagi. Misalnya bumi Makkah dan Madinah, kalau sholat sekali itu setara pahalanya dengan 100.000 kali sholat, coba suami, dibandingkan dengan masjid yang lain. Di Masjid Aqsa mungkin setara mirip-mirip, di Madinah juga begitu. Apalagi keberkahannya banyak. Buminya subur, orangnya cantik-cantik, dan dari sana banyak hafiz dan hafizah lahir. Kecil-kecil sudah hafal Quran. Itu berkah. Sama di negeri kita. Cuma sayangnya di negeri kita ini terlalu banyak alirannya, banyak yang umatnya kebingungan. Karena nggak mau memegang 2 standar, Al-Quran dan hadis. Kalau mereka mempelajari Al-Quran dan hadis ini dari kecil, Pak. Kalau kita tidak, belajar tahfiznya juga berbeda. Kebetulan saya pernah ikut setengah hari dengan pengantar bahasa Arab. Tuan rumahnya kakak saya di Jakarta.
dengan metode talaki. Kalau mereka belajar hadis itu 3 tahun. Pertama, baca dulu saja. Yang kedua, belajar tauhid, tajwidnya, mantap, makhrajnya, sifatul hurufnya, semuanya. Karena kata ahlinya sebenarnya belajar membaca Al-Quran itu paling enggak perlu waktu 10 tahun. Tapi walaupun begitu, Allah pengasih penyayang. Gak masalah Bapak Ibu. Kalau bacaan kita nggak beres, cukup yang kita perbaiki kolbu kita saja. Membacanya dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah. Bagi Allah salah apa? Salah makhraj enggak apa? Hadis juga begitu. Di sana ini, di negeri Islam, Yaman, Palestina, banyak ahli hadis. Kita kurang karena nggak ngerti bahasa Arab dan kurang mau belajar bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami perintah Allah di dalam Al-Quran dan perintah atau sunnah Rasulullah di dalam hadis? Contoh sederhana, ini kisah nyata Bapak Ibu. Karena bulan Ramadan ini bulan berbagi, kita kasihkan aja apa yang kita beri. Kalau saya, alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Sam dikasih kesempatan jadi Ustaz, alhamdulillah. Apa yang saya beri? Ilmu saya. Kenapa saya bisa beri? Karena belajar terus. Saya Bapak Ibu punya background, saya belajar di 3 pesantren dari kecil. Cuma saya disuruh ayah saya ke umum. Jadi orang banyak heran, kok bisa Pak Raja? Ya kalau dari kecil kita di pesantren, sampai sarjana pun saya masih nyantri di pesantren kewirausahaan sama Buya Rusdi Malik di Lubuk Bontang. Sampai sekarang pun saya masih baca Al-Quran dan masih belajar hadis, belajar kitab-kitab kuning. Nah itulah yang saya syukuri keberkahan. Karena standar kita sering salah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini perlu saya sampaikan supaya kita nggak salah kaprah dengan Palestina dan tidak salah kaprah pula dengan kehidupan kita ini. Maksudnya Pak Raja, jangan kita buat standar apapun berdasarkan nafsu kita atau diri kita. Apapun namanya dalam kehidupan kita, mulai kehidupan berkeluarga, mencari jodoh untuk anak kita, mencari rezeki, berperilaku, sholat, dan segala macamnya, baik terkait dengan hal-hal muamalah, ibadah, harus standarnya cek Al-Quran dan hadis. Benar tidak saya? Bukan hawa nafsu kita. Ditegur orang kita marah. Harusnya bersyukur dong. Orang mau mengingatkan kita. Kenapa? Perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau saya sering Bapak Ibu diomeli sama orang karena dia tersinggung, saya biarkan saja. Yang penting bagi saya, sering saya bilang, kalau 5 miliar manusia ini marah sama saya nggak peduli Bapak Ibu. Mau diomelin, mau diapainya, dipacarikannya, diremehkan, terserah. Tapi kalau kita sudah sampaikan yang benar, Allah ridho, ya sudah. Nah kita terbalik, diingatkan orang kita pakai standar kita, nafsu kita. Harusnya tidak. Nah inilah yang buat berkah untuk orang Palestina. Mereka ridho dengan ketentuan Allah. Di mana-mana mereka Al-Quran, anak-anaknya itu hidup sangat kasihan, menderita, tiap sebentar dibombardir Israel. Tapi kok bisa ngapal Quran? Kok kita enggak? Tandanya kita kurang bersyukur. Maka di dalam bulan Ramadan inilah, cobalah kita buka Al-Quran, kita renungkan, kita tadaburkan. Kok orang Palestina bisa? Tidak benar. Jangan salah Bapak Ibu, saya buka rahasia. Indonesia merdeka dibantu oleh jutawan dari Palestina. Makanya kita dengan Palestina itu bersaudara. Jangan salah, bukan kita merdeka itu nggak didukung Mesir, India, yang umat Islam juga. Jawaharlal Nehru di belakangnya juga orang Islam. Cuma sayang kita nggak tahu sejarah. Jadi kita berhutang budi dengan jutawan itu.
Wajar kita bantu saudara-saudara. Kalau nggak bisa doa di hari Jumat, atau kumpulkan uang kayak saya walaupun tidak banyak, per 6 bulan masuk KTL, kirim agak 1.500.000 per 6 bulan. Berapa kita mampu? Tandanya kita bersaudara. Itulah keberkahan. Jadi kalau kita cerita Palestina luar biasa. Dari hadis Nabi ada 4. Kalau waktunya cukup saya sampaikan. Pertama, kata Rasulullah yang mengutip dari buku Prospektif Penyelesaian Konflik Israel Palestina, bahwa para pejuang itu adalah penduduk Palestina percaya janji Allah dengan memegang teguh keyakinan pada ayat suci Al-Quran dan hadis. Jadi hadis pertama yang berasal diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang musuh mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Nanti Bapak Ibu, setelah Perang Dunia Kedua, mungkin, saya juga tidak tahu, karena ini diambang. Komputer, hantu blau, segala macam itu hancur. Yang ada balik ke zaman dulu, kita berperang dengan pedang dan kuda dan panah. Nanti Palestina inilah negeri yang paling makmur. Kita akan hijrah ke sana. Sekaligus ini sudah akhir zaman. Setelah itu nanti beberapa peristiwa lainnya akan muncul. Maka ada Dukhan di Yaman yang akan menggiring kita ke negeri Sam, Yaman, dan Palestina ini. Karena disitulah nanti setelah Allah menggulung bumi ini. Karena Bapak Ibu sebenarnya langit dan bumi itu satu. Kata Allah di surah Al-Anbiya ayat 30, maka ketika kiamat itu diangkut hancur semua, maka disatukan Allah, digulung lagi. Tikar tadi setelah digulung dibukakan. Itu cerita Allah dalam surah At-Takwir. Buminya yang kita pijak kumpul semua manusia itulah yang namanya padang mahsyar atau padang mansar. Di mana letaknya? Di Palestina, Sam, dan Yaman. Itulah. Jadi negeri itu negeri keberkahan, gak akan hilang. Kalau sekarang seperti itu, iya. Tapi nanti akan berubah. Negeri-negeri yang mungkin kita yang balik. Makanya kita akan hijrah ke sana. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari orang Palestina itu hebatnya? Keyakinannya kepada Allah. Ini kita yang kurang. Contoh apa barangnya? Kemarin saya lihat internet, saya luar biasa nih ibu-ibu kalau Ramadan, sangat pemurah. Ada seorang ibu mau bersedekah 1 miliar, Masya Allah. Ditanya sama orang, kok ibu yakin banget ngasih uang 1 miliar? Saya kan ngerjakan ini karena Allah. Allah janji di surah Al-Baqarah. Dan dia belajar sedekah itu dari ratusan ribu. Dia pernah cerita ngasih orang uang 200.000 paginya, sorenya menjelang maghrib orang datang mengasih uang 2 juta, 10 kali itu. Maka Bapak Ibu saudaraku semua, ada di bulan Ramadan ini sedekahnya dikit, tapi luar biasa dampaknya. Itu yang juga ditanya Nabi Musa, apa? Sedekah takjil. Begitu seteguk air minum itu masuk di tenggorokan kita, sesuap nasi masuk ke orang yang lapar, maka Allah berkenan memberikan cahaya untuk kolbu kita agar bisa bermakrifat kepada Allah. Maka orang yang bersedekah adalah orang yang Allah janjikan akan mendapatkan apa? Pertama, Allah berikan keberkahan rezekinya selalu bertambah subur. Kedua, Allah tolak penyakit dari dirinya. Ketiga, Allah tolak bala apapun di jalan, dari manusia, dari setan dan apapun. Tapi ada 2 lagi yang tersembunyi. Yang ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang hobi bersedekah apalagi di bulan Ramadan. Apa itu Pak Raja? Allah akan tidak murka kepada kita walaupun kita menyelesaikan.
Yang kelima apa? Allah ridho kepada kita. Kalau sudah ridho apa juga. Maka di surat As-Sajdah disebutkan banyak sekali orang di kuburan itu ataupun nanti di padang mahsyar itu ingin kembali ke dunia. Apa yang mereka inginkan? Sedekah. Jadi makanya Bapak Ibu sedekah setiap hari. Pak Raja gimana ngerjakan? Saya belajar dari Syekh Ali Jaber. Saya punya keteling khusus tiap hari saya isi sebelum saya pergi sholat subuh. Kalau saya lupa saya niatkan, nggak ada duit dompet ya Allah nanti saya berikan. Saya doa. Banyak yang tidak masuk akal. Saya bisa bangun masjid, uangnya 1,3 miliar. Tulisannya nggak tahu saya berapa. Saya nekat Bapak Ibu ngutang dulu 50 juta untuk masjid saya itu. Tapi jarang yang tahu. Saya sampaikan untuk membuktikan bahwa kalau kita yakin kepada Allah, Allah tahu. Kemudian sedekah saya tiap hari, tiap kali ngantar anak, terbangunlah sebuah musola di dekat Arisalah. Yang cerita bukan saya. Orang yang tukang kutip ngomong, Pak Raja datanglah ke musola Baitur Rahman. Kenapa? Musola itu sudah bagus. Kenapa emang Pak? Kan Bapak yang nyumbang tiap hari. Masya Allah, saya nggak ingat. Tak saya pikirkan. Membangun rumah juga untuk imam kita. Jadi saya sering heran, kok uang yang sedikit-sedikit itu berkahnya luar biasa. Itulah yang membuat saya selalu bersedekah. Dan alhamdulillah saya tidak pernah merasa susah. Kadang-kadang sering Pak, makin tidak punya duit, tuntutan sedekahnya makin banyak. Termasuk sekarang, ya Pak Samya, tunjangan DB belum keluar, tunjangan sertifikasi belum keluar. Tapi yang minta sedekah banyak Bapak Ibu, termasuk keluarga. Ya sudah, saya habiskan aja, biar aja. Sampai dompet saya kosong sampai kemarin. Tapi istri saya mesti ada, oh ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Keberkahan hidup itu salah satunya dengan bersedekah. Dan orang Palestina mengajarkan kepada kita apa? Keberkahan Al-Quran yang mereka hafal. Keyakinan mereka kepada Allah. Mereka terutama ibu-ibunya sering dizalimi, sering dizinahi sama tentara Yahudi. Saya banyak sekali dapat cerita ini. Tapi mereka selalu bersabar dan terus berdoa. Lantas kita bagaimana? Dapat Ramadan, hidup aman tentram, walaupun ekonomi kaya, tapi tidak sesusah orang Palestina. Kok kita tidak belajar dari keyakinan mereka kepada Allah? Inilah agaknya berkah yang bisa kita tarik malam ini, bahwa keberkahan itu bertambah sesuai dengan keinginan Allah berdasarkan amaliyah atau ibadah-ibadah kita. Contoh terakhir saya berikan, Khalid bin Walid adalah jenderal terbesar sepanjang sejarah, mengalahkan pasukan Rusia Romawi itu yang berjumlah 100.000 dari Bizantium Timur. Tentaranya cuma 30.000. Suatu kali lepas dari kepalanya itu, kaget dia. Topi kepalanya itu Bapak Ibu, rupanya di dalamnya ada rambut Rasulullah yang dia minta. Makanya dia susah terbunuh. Berkah untuk dia. Apa berkahnya? Nyawanya rangkap. Dia nggak pernah mati salib, tapi di tubuhnya puluhan luka-luka. Kalau saya tidak salah 81 luka-luka di dalam. Dia ingin mati syahid, tapi karena ada rambut Rasulullah di kepalanya, itulah berkahnya Rasulullah. Jadi bertambah banyak kekuatannya, kecerdasannya. Sulit dicari tandingannya jenderal seperti itu. Itulah berkah. Kalau kita gimana Bapak? Carilah berkah dari baca Al-Quran, dari bersedekah. Apalagi yang terhormat di rumah Bapak Ibu, dari orang tua kita, mintalah doa. Mintalah ampun kepadanya sebelum. Kalau belum datang, telepon, minta doa dan mohon maaf atas segala kesalahan kita. Itu kunci. Makanya Bapak Ibu, terakhir pesan saya karena sudah jam 9, dengan anak, tolong jangan sekali-sekali tergores. Kita marah sama dia, disimpan, terutama ibu. Ini celaka.
untuk anaknya. Jadi saya jadi bapak, walaupun anak saya macam-macam, cuma sepasang, saya selalu bilang sama istri, maafkan saja. Sebab kalau kita tergores hati kita sedikit saja, dia nggak sukses sampai dia nanti meninggalkan dunia ini. Kalau dunia nggak sukses, bagaimana di akhirat? Maka Bapak Ibu, kita juga orang tua punya keberkahan. Doakan mereka. Sayangin, jangan marah-marah. Nggak perlu. Kalau dia sedang begitu, nggak apa-apa. Tapi malam tahajudlah. Doakan mereka. Minta ampunkan kepada Allah. Minta kepada Allah seperti doa Nabi Musa. Rabbis rohli sadri wa yassir. Ya Allah, lapangkan dadaku untuk anakku. Ya, mak-mak ya. Yang muda, yang tua, tolong. Kalau sudah ada goresan begitu, cepat minta maaf. Kasih maaf anaknya. Kalau tidak, nanti kasihan. Dan kita juga akan bertanggung jawab pada masa di hadapan Allah. Itu pertama. Saya pikir itu saja. Banyak maaf, saya yang muda ini, walaupun katanya sudah 55, banyak kekurangannya. Profesor pun profesor zoologi dan ekologi hewan di Padang, bukan profesor agama. Tapi bagi saya hanya ingin mengajak kita untuk belajar agama kita. Belajar Al-Quran terus, belajar hadis terus, agar kita mengerti bagaimana agama kita. Dan ternyata makin dipelajari makin mudah. Termasuk masuk surganya juga gampang, kalau punya ilmunya. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu, panjang 7 keliling. Nah, nanti pada kesempatan lain boleh saya diundang. Apa cara gampang masuk surga? Sehingga nggak repot-repot, nggak perlu masuk kubur atau dihisab di padang mahsyar. Nanti kita cerita pada kesempatan yang lain di bab sholawat. Itu saja. Banyak maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, yang fakir, banyak kekurangannya, salah kata, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah, saya mohon ampun. Dan seandainya ada yang benar, mari kita renungkan agar kita bisa mendapatkan dampak sekaligus juga berpahala, sehingga Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.